PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk yang kini mengusung brand retail Esko mempercepat ekspansi jaringan toko di berbagai wilayah Indonesia dan mulai membuka peluang untuk berekspansi ke luar negeri. Dan pemirsa masih di Market Plus dan berikutnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak beberapa informasi emiten. Kita ke informasi yang pertama pemirsa, di mana PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk mempercepat ekspansi jaringan toko di berbagai wilayah di Indonesia dan mulai membuka peluang berekspansi ke luar negeri. Seiring peluang ekspansi ke luar negeri, manajemen menilai terdapat sejumlah negara yang potensial untuk dijajaki, terutama negara-negara tetangga. PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk yang kini mengusung brand retail Esko mempercepat ekspansi jaringan toko di berbagai wilayah Indonesia dan mulai membuka peluang untuk berekspansi ke luar negeri. Direktur PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk Gregory Sugiono Wijaya mengatakan, dalam menjalankan ekspansi Persero menargetkan penambahan 30 toko pada tahun ini. Sementara sampai September 2025 perseroan telah membuka 16 toko baru. Pada tahun 2026, Persero masih akan melanjutkan ekspansi dengan menargetkan pembukaan toko yang lebih banyak dari target 2025. Dalam ekspansinya tahun ini, Persero menganggarkan belanja modal sebesar 200 hingga 300 miliar rupiah. Persero membaca peluang ekspansi ke depannya, tak menutup kemungkinan Persero berekspansi ke luar negeri. Manajemen menilai terdapat sejumlah negara yang potensial untuk dijajaki, terutama negara tetangga. Geliat ekspansi Persero dilakukan seiring dengan langkah rebranding, di mana sebelumnya Persero mengoperasikan merek peritel bernama S Hardware di Indonesia. Selanjutnya Persero mengenalkan brand barunya Esko sejak 1 Januari 2025, di mana nama baru Esko kemudian akan mengganti merek sebelumnya S Hardware Indonesia yang lisensinya telah berakhir. Berbagi sumber, IDEX Channel. Informasi selanjutnya, emiten properti pergudangan PT Fastland Indonesia Tbk mengaku adanya penurunan permintaan dari sektor FMCG. Direktur Utama PT Fastland Indonesia Tbk, Vicky Gunawan mengatakan perusahaan mengandalkan pendapatan berulang dari penyewaan jangka panjang. Oleh karena itu, Persero memiliki eksposur sensitif terhadap penyesuaian kapasitas distribusi dari sejumlah penyewa utama. Akibat penurunan permintaan di sektor FMCG yang terdampak dinamika geopolitik. Hingga kuartal ketiga 2025, perseroan menghadapi tekanan operasional yang lebih kuat akibat dinamika industri FMCG yang berubah cepat, di mana perubahan tersebut berpengaruh langsung terhadap stabilitas permintaan ruang sewa perseroan dan menciptakan ketidakpastian terhadap keberlanjutan beberapa kontrak penyewa utama. Dan pemirsa masih di Market Buzz dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di hari kemarin, di mana harga saham gabung mencatatkan rekor tertinggi baik intraday maupun penutupan tertinggi di sepanjang masa. Nanti kita akan membahas bersama analis yang sudah bergabung bersama kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kami akan sampaikan beberapa informasi menarik untuk Anda untuk menjadi panduan dalam menghadapi perdagangan di hari ini. Kita ke informasi yang pertama pemirsa, di mana indeks harga saham gabungan atau IHSG menguat di Selasa dengan mencatatkan rekor intraday dan penutupan tertinggi sepanjang masa. IHSG menguat di topang beberapa saham big cap di tengah penantian rally Santa Claus dan juga window dressing. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat 0,80% di level 8.617,04 di akhir perdagangan Selasa. Ini merupakan level penutupan tertinggi sepanjang masa. Tidak hanya dari posisi penutupan, secara intraday IHSG juga mencatatkan rekor tertinggi sepanjang masa di level 8.625,636. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar sektor perindustrian naik 2,75%. Sektor barang konsumen siklikal melaju 2,42% dan sektor infrastruktur menguat 1,83%. Sedangkan indeks sektoral yang melemah, sektor kesehatan turun 0,77% dan sektor teknologi koreksi 0,36%. Penguatan IHSG dengan kembali mencatat rekor tertinggi ditopang sejumlah saham big caps, diantaranya saham ASI, ditutup menguat 3,92% di level Rp6.625 per saham. Saham DSSA ditutup menguat 2,39% di level Rp115.500 per saham. Dari grup Prajogo Pangestu, saham TPIA ditutup menguat 5,07%
di level Rp7.775 per saham. Saham AMMN ditutup menguat 3,49% di level Rp6.675 per saham, dan saham BBRI ditutup menguat 1,09% di level Rp3.710 per saham. Dikutip dari Bloomberg, indeks harga saham gabungan atau ISG di awal perdagangan Desember menguat di zona hijau. Menguatnya ISG secara dengan data historis dalam 10 tahun terakhir. Hari pertama dan kedua perdagangan Desember 2025, IHSG ditutup nyaman di zona hijau. Bahkan mencatatkan rekor intraday tertinggi di level 8.625 di Selasa. IHSG menguat tidak syarat dengan investor asing yang masih gencar melangsungkan jual bersih. Jika dirata-ratakan, IHSG berhasil menguat 2,62% selama perdagangan saham di Desember. Tren ini yang kemudian disebut sebagai fenomena Santa Claus Rally di bursa saham. Berdasarkan data Bloomberg, secara sistematis dalam beberapa tahun terakhir, kenaikan tertinggi terjadi di Desember 2017. IHSG sempat melejit 6,78%. Di Desember 2020 mencapai 6,53% yang bersamaan pasca recovery pandemi COVID-19. Selanjutnya kenaikan di Desember 2023 menguat 2,71%. Berbagai sumber untuk ID Action. Kita ke informasi mancanegara pemirsa, di mana The Fed berpotensi menghadapi gelombang perbedaan suara terkait keputusan suku bunga dalam rapat FOMC periode Desember 2025. Kondisi ini diperkirakan dapat mengaburkan pesan kebijakan di pasar keuangan dan menimbulkan pertanyaan mengenai independensi bank sentral dari tekanan politik. The Federal Reserve berpotensi menghadapi gelombang perbedaan suara dalam pengambilan kebijakan moneter, terutama keputusan suku bunga dalam rapat Federal Open Market Committee atau FOMC pada 9 dan 10 Desember 2025 mendatang. Kondisi ini diperkirakan dapat mengaburkan pesan kebijakan di pasar keuangan dan menimbulkan pertanyaan baru mengenai independensi bank sentral dari tekanan politik. Perbedaan pandangan di kalangan pejabat The Fed mulai menguat sejak musim panas lalu. Saat itu penurunan inflasi melambat sementara pertumbuhan lapangan kerja mulai kehilangan momentum. Situasi tersebut menempatkan dua mandat utama The Fed, yakni menjaga inflasi di kisaran 2% dan memastikan pasar tenaga kerja tetap kuat dalam posisi membutuhkan kebijakan yang bertolak belakang. Adapun sejumlah pejabat The Fed kini memegang posisi yang kian mengeras terkait arah suku bunga. Dari 12 anggota FOMC yang memiliki hak suara, sedikitnya 5 orang menentang dan skeptis terhadap pemangkasan suku bunga tambahan. Di sisi lain, 3 anggota Dewan Gubernur di Washington justru mendorong penurunan suku bunga. Sementara itu, Ketua The Fed Jerome Powell belum memberi sinyal tegas mengenai arah kebijakan Desember. Bahkan komentar Presiden The Fed New York, sekaligus Ketua FOMC John Williams cenderung dovish setelah menyebut masih ada ruang untuk penurunan biaya pinjaman. Berbagai sumber, IDEX Channel. Dari Asia, pemirsa, Gubernur Bank of Japan Kazuo Ueda baru-baru ini menyatakan keyakinannya terhadap prospek ekonomi Jepang dan mengisyaratkan kemungkinan kenaikan suku bunga acuan. Ueda mengindikasikan bahwa Bank Sentral berada di dalam jalur menuju suku bunga Amin dengan tetap bergabung teguh pada garis standarnya. Ia menegaskan kembali bahwa jika proyeksi BOJ mengenai aktivitas ekonomi dan inflasi terrealisasi, Bank Sentral akan melanjutkan kenaikan suku bunga acuan dari posisi saat ini di level 0,50%. Ueda sebelumnya juga menyampaikan bahwa BOJ akan mempertimbangkan berbagai pro dan kontra sebelum memutuskan apakah suku bunga acuan akan dinaikkan. Keputusan tersebut rencananya akan diumumkan pada pertemuan kebijakan berikutnya di 19 Desember 2025. Dan selanjutnya kita akan coba lihat update data terakhir dari penutupan bursa Amerika, pemirsa, di mana bursa Wall Street berakhir di zona hijau di perdagangan Selasa waktu setempat dan kembali mencatatkan rekor. Perdagangan berlangsung relatif sepi, namun sektor teknologi memberikan dorongan signifikan di tengah ekspektasi kuat bahwa The Fed akan menurunkan suku bunga di pertemuan pekan depan. Di perdagangan Selasa waktu setempat, indeks Dow Jones Industrial Average ditutup naik di 0,39% ke level 47.474. Indeks S&P 500 menguat di 0,25% di 6.829 dan Nasdaq naik di 0,59% ke posisi 23.413. Selanjutnya data terakhir dari bursa Eropa, pemirsa, di mana bursa ekuitas Eropa bergerak tanpa arah
pada perdagangan Selasa dengan investor tetap berhati-hati setelah penurunan di sesi sebelumnya. Di penutupan perdagangan, indeks stok 600 menguat tipis di 0,07% di 575,65. DAX Jerman naik di 0,51% di 23.700 dan indeks FTSE Inggris melemah di 0,01% ke 9.701.